lo tahu apa namanya? Lo bisa deskripsiin gue nggak dengan suara gue? Lo sebel nggak sih? Begitu. Tunanetra atau tidak, imajinasi itu sebenarnya nggak terbatas. Dan ini gue mau tunjukin bahwa tunanetra pun bisa berimajinasi. Putus gitu loh. Tapi kalau ditanya, lo cari perhatian, yes I do. Bahwa hidup itu positif kalau kita mau pilih. Kenapa? Ketika kita mencari pasangan atau pasangan kita memilih kita gitu. Orang kan ngelihatnya kan selalu itu ya, selalu emang lo bisa lo ntar lo kawin sama dia kan kagak ngelihat. Pasti orang kan nanya, ntar malam pertamanya gimana gitu kan. Nah, itu padahal yang orang nggak ada yang tahu tuh malam pertama. What's up dude, balik lagi dengan gue Blind Man Jack, dan sekarang ada di sesi up close up banget. Gue udah lama banget tidak upload konten yang wawancara seperti ini karena PSBB, dan gue juga kesulitan karena di rumah gue tidak ada yang bisa setting kamera dan lain sebagainya. Jadi lo terima aja sekarang apa yang terjadi. Gue nggak tahu ini posisi kamera udah pas di jidat gue apa di muka gue. Kalau misalnya lo sebel dengan gambarnya, ya udah lo hide aja, lo dengerin suaranya. Ini jadi podcast yang bagus. Dan sore hari ini gue ngundang temen lama gue. Mungkin dari beberapa dari lo udah ada yang kenal dengan Eko Ramaditya Adhikara. What's up, dude? Hey, hi guys. Nama lo pakai Eko kan? Apa kabar, bro? Dulu kalau Eko tuh nama depan, biasanya emang kalau orang dipanggil nama depannya gitu. Cuma people used to call me Rama. Iya, Rama kan. Enggak, cuman emang bener kan nama lo kan Eko Ramaditya Adhikara kan? Ya, betul. Oke. Sip ya. Jadi buat lo yang mungkin ngikutin perjalanannya Rama, mungkin udah tahu siapa dia, tapi untuk teman-teman yang belum kenal, ini sebenarnya salah satu, kalau menurut gue ya, ini salah satu temen tunanetra gue yang antik sih kalau gue bilang. Kita kenal dari tahun berapa ya, Maya? Kita kenal tuh dari tahun tahun 98 kalau nggak salah. 98. Iya, 98. Yes. Yeah, I was still in college at that time, and you were like in junior high school at that time? Iya, dan gue kenal lo tuh gara-gara kakak lo gitu loh. Iya, lo kenal kakak gue dulu kan pertama kan? Iya. Yes. English ya kalau nggak salah ya. Dulu lo belajar bahasa yes. apa kelas bahasa Inggris apa gimana sih dulu? Enggak, dulu kakak lo tuh kan di Mitra Netra sebagai klien atau apa lagi, pokoknya ketemu di Mitra Netra gitu. Terus karena gue buta, kakak lo buta juga, dan gue cuma dengar suara kakak lo, gue pikir umurnya 17 tahun di bawah gue gitu. Nah ini kenapa gue bilang si Rama ini salah satu tunanetra yang antik. And I just realized, baru nyadar kalau jauh lebih tua dari gue itu setelah kalau nggak salah 2 tahun apa ya? Siapa? After you know her for like 2 years. Yes, I just know her age setelah 2 tahun lah. Oke. Jadi gue kasih informasi ke yang buat yang lagi nonton. Gue nih adiknya Rina yang tadi disebut oleh Rama itu. Gue aja sama Rama umurnya jauh. Dan gue sama Rina bedanya 1,5 tahun gitu. Nah, you can imagine. Tapi emang gitu ya. Kita sebagai tunanetra gampang ketipu suara soalnya. Ini yang unik. Kalau orang yang lihat itu biasanya ABG kan ngoleksi foto, cewek cakep gitu. Kalau kita kan ngoleksinya suara. Ngoleksi suara gitu. Gue nggak tahu kakak lo itu dibuat-buat apa enggak. Cuma yang jelas, I don't know, she sounds so sweet at that time. Ya, dia memang seperti itu. Mungkin karena dia ngomong bahasa Inggris kali ya gitu loh. Karena kan dia majoring English gitu kan. Terus and she has accent. Dia memang dia kalau ngomong bahasa Inggris tuh pakai accent. Jadi beda banget antara dia kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi gue pengen ngomongin dikit deh tentang tunanetra dan suara ya. Karena gue jujur aja, gue tuh kadang-kadang annoyed banget
ketika orang baru kenal, ngobrol sama gue gitu kan, misalnya siapa gitu ya, kita baru kenal like 1 jam 2 jam gitu, terus orang itu tiba-tiba lo tahu lo bisa deskripsiin gue nggak dengan suara gue? Lu sebel nggak sih? Begitu. Well ya, ini sebenarnya pertanyaan yang sama dengan kalau ada orang yang datang terus, Mas kan maaf nyandang cacat ya, ini nomor saya tembus nggak nih Mas, nomor berapa gitu? Gue udah lama banget. Jadi kadang untuk hal-hal yang gue nggak tahu ini semacam stigma atau gimana gitu loh, tapi udah jadi sebuah kebiasaan di kalangan ramai ini untuk orang-orang untuk ya tanya kayak gitu. Atau hal yang mungkin sedikit annoying gitu, tapi gue sih nggak terlalu terganggu banget gitu. Ketika ada teman yang datang terus kita ditanya, ayo siapa gue? Kayak gitu. Tapi kadang-kadang timing juga ya. Kadang-kadang timing juga. Artinya kalau lagi capek, lagi males gitu kan. Ya, maksudnya siapa gue gitu loh. Maksudnya kadang teman yang udah sering ketemu juga kayak gitu kan. You don't need to ask gitu loh kayak gitu. Tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya kalau mau dijawab secara kesel ya kesel gitu, tapi kalau enggak ya bisa ya mesti ngobrol lebih banyak dulu Mbak, kayak gitu sih paling. Biasanya sih kalau misalnya langsung, ntar saya salah lagi kayak gitu kan. Biasanya sih kayak gitu. Kalau salah dia baper lagi. Nah itu dia. It happens. Karena mereka selalu berpikir bahwa kita melihat dengan mata batin. Mata hati, iya. Benar. Itu juga salah satu hal yang gue quite annoyed juga loh. Oh iya. Exactly. Karena ya sebenarnya kan kita juga ini ya, kita punya logika yang kita pakai gitu kan. Iya sih. Benar nggak? Iya. Benar. Dan itu yang sebenarnya kita pakai juga untuk mengimajinasikan seseorang. Betul. Oke, betul, memang betul dari suara, dari ketika kita salaman, kita memperkirakan gitu kan, tangannya, kalau tangannya dia segini, mungkin dia badannya sekian dan lain sebagainya. Iya. Tapi ya itu diinikannya selalu dengan mata batin. Karakter. Nomor tembus kan gitu ya. Orang ini baik apa enggak gitu. Tahu nggak Mas kalau ada orang jahat gitu biasa. Iya itu gue juga sering tuh. Ini kayak gitu. Heran gue. Dan balik lagi, kalau misalnya udah seseorang yang udah kita kenal agak lama mungkin lebih enak ya, untuk bahkan itu untuk jadi satu conversation tuh asik gitu. Tapi lo baru 1 jam 2 jam kenalan lu nggak ada pertanyaan kenapa? Aduh. Iya. Lo kegiatan apa sekarang? Motivasi masih? Kegiatan apa sekarang? Motivasi? Karena sekarang lagi ada pandemi, jadi untuk kegiatan yang sifatnya motivasi itu lewat online. Kebetulan juga sekarang jadi penulis, udah nerbitin 8 buku. Iya. Suka atau enggak, memang ternyata jualan harus berhenti dulu karena biasanya gue jualan itu lewat seminar. Oke. Gitu. Jadi aktivitas sekarang ya jadi bapak dulu lah, sama main game. Main game masih lo? Masih. Sekarang main game apa? Sekarang Mortal Kombat 11 karena ada Robocop. Ada Terminator juga kan? Iya betul, itu keren banget asli. Iya, karakternya banyak yang banyak yang dimasukin dari ini luar ya. Gitu. Dari franchise luar. Nah, ini juga satu hal yang menarik nih. Jadi dulu pertama-tama gue kenal sama Rama ini, kondisi gue masih low vision. Jadi gue masih bisa, I think like gue masih punya 40%, 60% penglihatan gue. 40%. Sehingga kalau waktu dulu gue masih bisa nonton TV itu masih nikmatin gambarnya, termasuk main game. Nah si kampret ini satu, dia juga doyan main game nih. Masalahnya, kalau gue lawan si Rama... Oh, lu main Mortal Kombat 3 gitu? Mortal Kombat 3. Sega dulu, Sega. Sega, Iya.
Nah, gue pernah ngelawan si kampret ini, dan gue nggak bisa ngalahin dia. Dia pikir Bukan dia jago. Padahal TV gue itu 14 inch, kepalanya dia dan di gue depan duduknya di depan TV-nya. TV. Jadi dia kan, Exactly. si Rama ini nih, buat yang nonton, si Rama nih, dia masih punya sisa penglihatan sekitar, I don't know, like what, 10-15%? Sekitar itulah ya. Low vision. Low vision, dan lo bisa melihat tapi dari jarak dekat gitu kan. Mungkin dulu tuh ya, tapi kalau mau dibandingin mungkin berimbang sama apa ya, agak sedikit di bawah kakak lo lah gitu. Tapi apa ya, lo kira-kira waktu itu memang harus fokus dengan layar, jadi kurang lebih sejengkal lah gitu ya lo dari untuk ngelihat ke layarnya gitu kan. Jadi sebenarnya sih ada satu kenikmatan tersendiri buat gue kalau di bidang pandang itu tuh full layar TV semua gitu loh. Nah, jadi nggak ada objek lain. Dan lo nggak peduli kalau itu ngalangin orang. Nggak peduli dan nggak tahu sebenarnya sih. Nggak peduli dan nggak tahu. Yep. Iya, jadi gitu. Nih anak menang mulu, gue gimana bisa menang, kepalanya dia nutupin layar 14 inci. Dan gue inget banget dulu lo nyewa kaset, lo nggak tahu itu kaset lo atau kaset sewaan gitu, ada Sonic 2 gitu kan. Iya. Terus kakak lo nonton. Gue ini belum tahu juga umurnya gitu. Pokoknya gue baru main ke rumah lo aja gitu. Terus di Sonic 2 itu kan bisa masuk ke bonus stage gitu. Kakak lo nggak tahu kan kalau itu bisa gitu. Bisa kayak, oh my god, amazing gitu. Gue like, oh my god, dude. He was amused because of me. Awesome. Itu di zaman dimana kakak lo masih bisa ngeliat ya? Iya, itu masih gue sama kakak gue. Dan story-nya sebenarnya gini, jadi kalau gue boleh sedikit flashback itu, sebenarnya gue hilang total itu karena accidents. Maybe some other time ntar gue ceritain gitu ya. Okay. Cuma yang jelas gue pernah ngalamin di mana waktu itu dari mana ya? Pokoknya gue sama kakak lo itu di terminal Pasar Minggu. Terus Rina bilang, don't worry, I got you gitu. Karena dia penglihatannya jauh kan. Ya, karena jadi dia nyari nyari kendaraan umum sama dia gitu kan. Terus berapa tahun kemudian gitu ya. Pokoknya dia udah nggak ngelihat gitu, sempet jalan sama gue, and then itu berbalik, gue yang ngomong, don't worry, I got you. Iya, karena penglihatan lo cenderung stabil ya. Iya, cenderung stabil karena accident itu aja sebenarnya. Ya, gue juga ingat kok terakhir gue ketemu lo itu lo juga udah lo yang nuntun gue gitu, bukan awal-awal. Oh iya. Awal-awal gue yang nuntun lo gitu, terakhir udah lo yang nuntun. Ya, dan gue masih sempat ngecekin komputer lo tuh yang bekas pakai skripsi. Oh iya. Iya kan. Wah, itu komputer berjasa yang akhirnya membuat gue lulus. Masih ada aplikasi magnifier. Magnifier itu jadi magnifier itu dia membesarkan jadi ngezoom layar. Tapi secara keseluruhan. Nah, dulu gue masih bisa pakai itu. Nah, gue mau balik lagi flashback juga ke saat itu ya, karena gue juga waktu itu cukup sebenarnya gue ngefans sama lo juga kagak sih, cuman memang gue kayak tadi gue bilang, gue memperhatikan bahwa lo itu tunanetra yang mengerti dengan kemampuan diri lo sendiri. Jadi gue ngeliat kayak lo tuh punya track gitu loh di usia yang semuda itu. Waktu itu lo kayak punya track, meskipun gue juga masih menilai bahwa itu sesuatu yang ngawang gitu ya, tapi lo tuh punya tujuan dalam hidup lo, regardless of you reach it or not. Tapi lo punya banyak sekali imajinasi yang akhirnya juga nanti mungkin akan kita jelaskan seiringan dengan dialog ini ya. Nah, gini, gue pengen mulai dari sosok lo sebagai tunanetra. Di kalangan teman-teman tunanetra yang lain, gue sering banget dengar kalau lo tuh dibilang lo tunanetra yang aneh.
karena lo Yes, sudah ngomong exactly. sendiri, lo sering apa namanya, lo sering ya itu punya imajinasi sendiri, tapi ke belakangnya gue melihat lo menjadi seorang motivator dengan konsep Star Wars lo punya Yes. buku, apa lo bisa nulis buku dan lain sebagainya. How do you see that your life? Ya, jadi gua akuin memang waktu jadi buat yang nonton dulu gua di SLB itu selama kurang lebih 13 tahun. 13 tahun itu di asramanya. Untuk di SD-nya sendiri itu 6 tahun, tapi sejak masuk ke sekolah umum SMP SMA asrama tetap di situ karena untuk percontohan. Nah, waktu gue kecil tadi udah sempat dibahas juga sih sama Jack sedikit ya. Gue emang hobi main game gitu ya. Karena game itu banyak menurut gue adalah salah satu sumber imajinasi sumber dunia lain yang nggak gue dapet kalau gue sekolah atau gue liburan sekalipun gitu ya. Nah, pada saat itu ya seperti yang gue berlakukan ke anak gue sekarang gitu kan, nonton YouTube cuma Sabtu Minggu. Pada saat itu memang orang tua gue cuma ngizinin gue untuk main game itu Sabtu Minggu karena memang baru pulang ke rumah Sabtu Minggu. Nah, untuk mengobati itu gitu, gue sering tuh dulu tuh punya kebiasaan ngerekam. Jadi ngerekam waktu lagi main Nintendo atau main Sega itu gue rekam gitu ya. Dan kadang itu gue lakuin di dunia nyata juga, kayak misalnya dulu ada Entertainment System ya, bukan Nintendo Wii ya. Bukan Nintendo Wii, Nintendo Entertainment System, NES ya. Oke, lanjut. Mungkin lo ingat kan di SLB itu kan banyak tangga undak-undakan. Ini dulu sering gue jadiin platform gitu, jadi gue seolah sebagai Mario lompat gitu kan ya. Bikin tembak-tembakan dari kertas terus lari kayak kontra gitu. Oh iya, oke. Dan itu dibilang gue tuh bilang aneh, culun, apalagi sama anak cewek gitu, anak-anak cewek yang tunanetra juga gitu ya. Yang belakangan memang setelah gue belajar, gue sangat memahami bahwa memang untuk perempuan memang kan otak kirinya yang lebih berkembang ya, sedangkan kalau otak imajinasi itu kan di otak kanan gitu. Nah itu ya itulah Kak, bahkan ada yang bilang lu jangan pacaran sama dia lu gitu, dia orangnya aneh, culun gitu kan. Ya, something like that gitu. Mungkin kalau sekarang dibilang nerd gitu ya, gue tuh kayak gitu loh. Tapi satu hal, gue nggak pernah ganggu orang lain, gue nggak pernah bikin huru hara, dan gue nggak pernah kelihatan kayak orang gila kayak gitulah. Jadi tetap normal gitu ya, tetap normal aja gitu. Bahkan lafal-lafal yang gue ucapkan itu bukan kayak yang ngomong sendiri kayak dialog gitu, enggak. Yang ada di game aja, kamehameha gue tiruin. Gitu. Ya itu kayak gitu lah. Dan mungkin masalahnya di situ ya, Maya. Artinya gini, gue sekarang jadi mengerti bahwa sebenarnya at that time kalian punya reference yang berbeda. Ya nggak sih? Iya, exactly. Ya kan? Artinya lo punya akses ke game, lo jadi punya punya hal yang teman-teman lain kebetulan tidak tahu gitu kan. Kita harus akuin bahwa banyak teman-teman tunanetra juga yang mereka tidak punya akses ke Nintendo, ke game tersebut. Bahkan acara TV pun kadang-kadang mereka juga tidak punya akses ke sana gitu kan. Entah orang tuanya berpikir bahwa udah kamu nggak bisa ngelihat, berarti kamu tidak perlu nonton TV, atau anaknya juga tidak punya interest ke sana gitu. Nah, perbedaan referensi ini yang akhirnya membuat lo seakan-akan jadi aneh di antara mereka. Iya, exactly. Yes. Oke. Nah, terus lo imajinasi ini akhirnya lo bawa kemana sih? Ya, kalau dulu kan memang gue belum tahu ya mau diapain gitu. Cuma yang jelas orang tua gue selalu pesen bahwa lo harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menghidupi lo gitu loh pada saat itu. Waktu gue masih kecil. Apapun itu bentuknya gitu, lo coba. Nah, akhirnya dari situ hal yang paling memungkinkan adalah yang pertama musik gitu kan. Jadi gue menuangkan itu lewat musik-musik digital gitu kan. Tapi belakangan akhirnya gue mulai menemukan bahwa
tulisan itu lebih mewakili imajinasi gue, karena kalau musik itu kan sebenarnya abstrak gitu ya. Maksudnya ya kalau lo dengernya musik yang horor ya pasti horor sih sebenarnya gitu loh, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita mau menyampaikannya begini tapi orang nangkepnya begitu gitu kan. Nah dengan tulisan itu nyampainya lebih akurat gitu loh. Nah, akhirnya itu yang memutuskan gue untuk menjadi titik buat gue untuk memutuskan tulisan menjadi bahan tuangan dari imajinasi gue gitu, yang mana sebagai tunanetra ini kan stigmanya memang minim informasi gitu kan. Nah jadi dengan adanya imajinasi ini gue tuangin. Mungkin lo udah pernah baca juga gitu kan di Facebook, ada satu tokoh bidadari yang gue bikin namanya Wahita. Jadi Wahita itu adalah cerminan dari hasil imajinasi gue yang alhamdulillah sekarang udah punya 2 buku dan lebih ngetop daripada yang nulis. Oke. Gitu. Nah, ini juga satu hal yang gue pengen nanya juga sama lo ya. Gue baca 2 buku lo yang pertama dan seingat gue 2 buku yang pertama itu lebih kepada daily life lo. Jadi lo gimana jalanan, lo gimana waktu masih kuliah dan lain sebagainya. Nah, yang 6 ke belakang jujur aja gue belum belum ada yang gue baca tuh. Nah, itu sudah menjadi manifestasi imajinasi lo untuk yang sisanya yang 6 buku ini, atau lo justru mengeksplor lebih dalam lagi tentang kehidupan lo? Sebagian ada yang buku non fiksi. Jadi gue sempat diminta membantu menulis buku yang berisi 21 kisah nyata pecandu narkoba. Itu judul bukunya Cukup Gue Aja. Terus ada juga buku antologi itu 1000 Warna Tentang Ayah. Ini nyeritain tentang ayah-ayah yang luar biasa. Kalau cerita tentang mama kan udah banyak banget nih gitu. Jadi ada yang minta untuk gue salah satunya itu nulis di buku itu. Nah selebihnya yang seperti gue bilang tadi, Wahita ini ngetop banget. Jadi akhirnya ada bukunya Wahita itu judulnya yang pertama itu Bidadari Hati, terus yang terakhir ini judulnya Wonder Wahita. Jadi Wonder Wahita ini yang full gue habis-habisan nih menjadi imajinasi gue sebagai tunanetra itu gue tuangin di situ. Begitu. Nah, kalau Wahita, seingat gue dulu waktu gue pernah beberapa kali juga ikut meramaikan acara motivasi lo juga kan ya. Dan gue tahu bahwa lo tuh punya karakter yang kalau nggak salah itu adalah mungkin gue salah menginikannya, tapi itu kalau nggak salah adalah ego lo. Jadi ada 5 atau 4 gitu ya. Dan ini yang akhirnya bisa lo personifikasi. Jadi dari hanya imajinasi lo akhirnya lo bisa memisahkan emosi-emosi lo untuk menjadi karakter-karakter sendiri. Nah, siapa tadi namanya? Wahita. Wahita itu salah satu dari karakter emosi lo itu. Iya, awalnya memang seperti itu gitu kan. Jadi dulu kan ada Wahita, Tiara gitu. Nah, setelah berjalannya waktu, akhirnya gue belajar tentang beberapa teori tentang karakter. Tadinya bidadarinya 5 tuh gue jadiin 4 gitu. Tapi memang si tokoh utamanya itu tetap si Wahita gitu ya. Jadi tetap Wahita. Cuma nanti ada temennya lagi karena memang setelah banyak diajarin sama master-master di dunia kepenulisan ya, namanya jadi dibikin unik gitu ya. Ada Wahita, Wahini, Wahinem, sama Wahaha. Jadi ada 4 bidadari gitu kan, tapi yang utama itu si Wahita. Jadi sebenarnya ini nanti perwakilan dari karakter sanguinis, melankolis, koleris, dan flegmatis gitu. Nanti akhirnya sih jadi begitu gitu. Tapi untuk mempermudah atau menyederhanakan memang nggak gue bikin serumit itu. Jadi gue bikin dalam bentuk cerita aja. Jadi orang bisa
tahu sendiri lah gitu. Kayak contohnya misalnya si Wahita ini kan sebenarnya dia karakternya itu ada plekmatis, ada sanguinis. Makanya kan dia malas mandi gitu. Karena alasannya karena bidadari ya mandinya 3 hari sekali aja gitu kan. Hobinya ngemil, emosional eater juga kayak gitulah, karakternya kayak gitu. Dan umurnya selalu 16 tahun. Diambil sama orang Gitu. gitu kan. Makanya dia males. Yes, just like that. Oke. Dan kenapa lo harus personifikasi mereka? Apa tujuan lo apa untuk kenapa simple as that. Karena gue cowok, jadi yang paling gampang ya cewek untuk dijadiin bahan imajinasi. Yeah, but why do you have to personify them? Kenapa lo harus akhirnya membuat mereka menjadi satu karakter, ada fisiknya? Karena dulu dulu juga ada istilahnya, kalau sekarang ada cosplaynya juga kan tuh. Iya. Dan sekarang lo jadikan buku gitu. Nah, apa yang berusaha lo sampaikan sebenarnya? Kenapa nggak itu menjadi sesuatu yang ya udah lo jadi di bahan seminar lo lontarkan aja gitu. Nah, ini yang akhirnya balik lagi ke inti dari obrolan kita, bahwa sebenarnya tunanetra atau tidak, imajinasi itu sebenarnya nggak terbatas. Dan ini gue mau tunjukin bahwa tunanetra pun bisa berimajinasi. Gitu loh. Gimana kebetulan gue punya ilustrator, jadi gue sewa ilustrator. Dan ilustrator itu menggambar seperti keinginan gue, kayak desain gaunnya, terus sayapnya, model rambut gitu kan. Kayak si Wahita, Wahini, Wahinem beda-beda kan tuh. Kalau si Wahini dia karena koleris, jadi ya style kayak mahasiswi jutek gitu. Terus si siapa namanya, Wahaha, dia yang paling kecil, sayapnya pelangi gitu, rada oneng lah anaknya gitu ya. Nah, si Wahinem dia paling cantik sebenarnya, pakai selendang gitu, beda dari Jawa lah gitu. Oke. Dan istri lo nggak punya masalah dengan mereka? No problem. No problem at all. Karena dia tahu dia bidadari sebenarnya. Atau malah itu membuat istri lo lebih ngerti lo siapa? Well, sebenarnya waktu sebelum nikah gue tanya dulu, istri lo mau nggak nih gue dengan kondisi gue kayak gini? Maksudnya kondisi bagaimana tunanetra gitu? Itu aku udah bisa terima. No, this and that and this and that. No problem gitu katanya. Ya gue nggak tahu no problemnya itu emang nerima atau nggak ngerti. Pokoknya kawin aja gitu lah. Ya, dan sebenarnya menarik juga sih menurut gue, karena itu tadi ya, ketika kita mencari pasangan atau pasangan kita memilih kita gitu, orang kan ngelihatnya kan selalu itu ya, selalu lo bisa ntar lo kawin sama dia kan kagak ngelihat, pasti orang kan ntar malam pertamanya gimana gitu kan. Nah, itu padahal yang orang nggak ada yang tahu tuh malam pertama. Sebenarnya orang-orang yang lihat itu yang berkiblat sama kita tunanetra. Lo nggak percaya? Semuanya lampunya pasti dimatiin. Pelototan kan nggak pernah ya? Nah iya, makanya semuanya lampunya pasti matiin. Iya. Gitu. Nah iya. Berarti mereka ngikutin kita, bukan kita yang nggak bisa. Dan gue bingung gini. Yes. Sebenarnya kalau misalnya jadi bahan pertanyaan, itu sebelumnya harus ada kasus yang istilahnya mempertanyakan kemampuan tunanetra fail gitu ya, di malam pertama, fail lah gitu kan. Tapi lo pernah nggak dengar ada berita headline di koran, seorang tunanetra titipnya ke jepit kasur karena salah di malam pertama? Nggak ada kan? Atau salah saat malam pertama tunanetra lakukan ini pada pasangannya, biasanya beritanya gitu tulisannya. Iya. Gitu. Kan so far sih ya so far gue nggak pernah dengar sih kayak gitu. Dan ini maksud gue yang yang sebenarnya ketika kita berpasangan yang jauh jadi masalah itu kan sebenarnya kan lebih kepada pribadi kita daripada keadaan fisik kita ya. Iya benar. Iya benar sih. Kadang-kadang kan malesnya. Karena itu menentukan ya, kayak contohnya kalau pribadinya
Iya. Iya, kadang-kadang gitu kan. Istilahnya gini, malesnya kita lebih Yes. lebih lebih masalah tuh daripada kagak ngelihatnya kita gitu kan. Iya, emang bener. Lah, lu bayangin aja kalau lo matanya ngelihat tapi males, lo nggak bekerja. Tapi lo nggak ngelihat, lo rajin, lo bekerja. Iya. Jadi apa namanya kadang-kadang orang tidak tidak apa namanya tidak melihat hal yang lain ya dilihatnya cuman yang dari fisiknya aja gitu kan akhirnya seperti Iya, itu. iya, iya, iya. Itu. Benar-benar. So ya balik lagi tadi apa namanya gue masih masih pengen ngobrolin tentang tentang konsep motivasi lu ya apa namanya selain tadi Iya. lu mempersonifikasikan eh, itu apa sih ego atau emosi lu sih sebenarnya mereka tuh. Kalau sekarang gue sebutnya Wahita itu cerminan dari hati nurani gue gitu loh. Oke, so yang Karena gue seorang gamer, nerd, ya hati nuraninya begitu juga gitu loh. Jadi oke. kalau misalnya Wahita itu karakternya malas mandi, ya, well sebenarnya itu gue gitu Hmm. aja sebenarnya sih. Ya dan itu lebih lebih buat istri lo jadi masalah lebih besar daripada lu nggak ngeliat. Iya, yeah. Kamar mandinya tahu di mana, sabunnya tahu di mana, tapi lo nggak mandi. Nah Gitu. itu dia. Ya, Yang sering malah kejadiannya itu anggota keluarga lain yang panik gitu. nah itu kan. Istri gue tinggal bilang nggak apa-apa kok bisa sendiri dia kayak gitu. Oke, nah apa namanya balik lagi, ini lebih banyak distraction nih kalau wawancara sama gue nih. Apa Hmm. namanya? Kayak lo juga ketika ketika tadi hati nurani lo personifikasikan dalam dalam motivasi lo, lo juga nge-branding diri lo sebagai seorang Jedi. Gue nggak tahu lo Yes, masih lakukan itu nggak sih sampai sekarang? I do, I still do. Sih, Come to my YouTube channel then. Hah? Datang aja ke YouTube channel gue. Oh iya, apa namanya? Gue visit beberapa. Gue hanya mendengar Yes. suara pedangnya aja sih. Oh iya. So why Jedi? Oke. Yang pertama, Jedi itu kostumnya menutup aurat. Oke, Iya. udah syariah sekali. Saya jadi malu tadi ngomongin titit. Hari sekali coba lihat. Gampang banget. Gue kalau acara di mana-mana mau sholat tinggal lepas jubah luarnya doang. Udah jadi baju koko dalam. Ya kan. Yang kedua, Jedi itu sebenarnya terlambang dari manusia yang ada kekurangan, ada kelebihan, tapi dia disuruh balance kayak gitu. Karena kalau dari legenda Star Wars itu kan musuhnya Sith itu puncak kemenangannya adalah bukan ketika dia bisa bunuh berapa banyak Jedi, tapi bagaimana dia bisa menarik Jedi itu jadi jahat kayak gitu. Kemudian dan gue pikir ini perlambang yang bagus gitu loh, karena gue manusia dan ini tugas gue gitu loh. Yang ketiga ya ini mewakili hal-hal yang gue suka, gadget ya kan, fantasy, imagination gitu kan. Jadi gue pikir inilah yang kemudian bisa gue jadikan sebagai apa namanya icon gitu ya untuk gue bisa tampil. Nah itu sebenarnya alasan gue, tapi untuk alasan ke audiens sebenarnya adalah supaya dia bisa lebih ingat, mereka bisa lebih ingat sama pembicaranya gitu ya, karena akan berbeda ketika gue seminar, audiens belum datang, gue udah duduk di meja, terus nanti audiensnya datang, terus gue diperkenalin gitu kan. Udah dikasih video gitu, terus gue datang dari belakang pakai kostum bawa lightsaber gitu. Feel-nya itu lebih lebih kena ke audiens, dan itu nanti berlanjut ke bagaimana gue bisa menjalankan sesi training itu gitu. Jadi untuk mencairkan suasana juga lebih enak sama audiens gitu. Dan di sini memang poinnya yang bisa gue pakai adalah surprise yang mana orang nggak akan menduga tunanetra tuh lakukan itu. So lo dalam konteks ini apakah lo berusaha untuk menjadi pusat perhatian? Basically yes.
Basically yes. Yes. And you don't have problem. Karena kalau lo nggak diperhatiin, nggak ada yang dengerin lo. Lo mau ngomong buat siapa? Make sense. Iya kan? Make sense. Nah, masalahnya adalah lo mau dijadikan pusat perhatian itu niat lo apa gitu. That's a good point. Yang penting adalah niat. Lo niatnya apa? Ya gue kepengen audiens minimal 1 orang termotivasi gitu, karena itu salah satu hal yang bisa gue lakukan, kontribusi gue yang bisa gue lakukan sebagai tunanetra. Dan biasanya memang materi yang gue berikan itu bersumber dari apa yang udah pernah gue alami. Jadi untuk audiens kalau mereka termotivasi ya alhamdulillah gitu. Berarti ini kan mewakili ilmu yang bermanfaat gitu loh. Jadi kalau gue meninggal nanti insya Allah itu yang jadi salah satu amalan yang nggak putus. Tapi kalau ditanya lu cari perhatian, yes I do. Gitu. Kalau nggak, gue ngapain pakai kostum ya kan, pakai but I have to keep my balance. Gitu. I'm a Jedi. Ya. Gitu kan. Dan niatnya ini yang terpenting karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Ketika nanti ada orang yang orang tuanya yang bilang atau guru yang bilang, hey, ternyata ada lo tunanetra yang bisa komputer, bisa ini, bisa itu gitu kan. Gue nggak peduli nama gue disebut atau enggak gitu, tapi yang penting mata audiens itu terbuka gitu loh, bahwa oh ternyata tunanetra bisa ini, bisa itu. Dan kalau menurut lo selama ini lo berhasil melakukan itu juga? Alhamdulillah gue masih diundang sampai hari ini gitu aja yang bisa gue jawab sih. Oke. So itu satu tolak ukur yang lo pegang lah ya. Iya. Alhamdulillah itu. Nah, kalau prosesnya sendiri, Mak, artinya sampai lo memilih untuk menjadi seorang Jedi gitu. Gue ngambil karakter Jedi deh. Apa yang lo lakukan? Pasti awalnya lo nonton film Star Wars, nggak mungkin Walt Disney. Tapi Star Wars punya Walt Disney juga ya. Oh iya, sekarang punya Walt Disney. I don't care. Star Wars sudah habis di episode 6 for me. Period. Gue juga. Udah nggak ada lagi episode yang lain. I'm sorry. I'm sorry. Ini ngomongin sedikit tentang Star Wars ya. Dari semua Star Wars, gue memang tetap sih ininya ke ke 4, 5, 6 ya, sama yang Rogue One. Oh iya, oke. Siapa? Good point. Yang si perempuannya siapa namanya? Gue lupa. Siapa namanya? Ya pokoknya itulah. Jin. Yes. Itu. Udah habis itu yang lain gue nggak ini dengan 1, 2, 3 gue kecewa. Ya 3 masih oke lah. Apalagi kalau lo cuma baca novelnya aja gitu ya. Gue saranin lo baca novelnya, audiobooknya. Oke, coba nanti gue. Karena di situ lo bisa lo bisa tahu bener-bener bahwa si anak itu nggak jahat gitu, tapi perubahan hatinya, terus desakan-desakan dari iblis yang merusak hatinya itu menjadikan dia jahat akhirnya. Iya. Dia kalau gue bilang Anakin Skywalker tuh versi Jokernya masa depan. Iya. Artinya lingkungan merubah dia, terus ya kebetulan ada devilnya kan si siapa namanya Lord Sith itu kan. Kalau Joker ya udah ya dia emang devilnya ya di dalam diri dia sendiri. Jadi ketika lingkungan ini sekali menekan dia untuk berubah, ya dia seperti diaminkan oleh dirinya dia sendiri. But anyway, balik lagi ke ke proses pertanyaan tadi ya. Jadi sebenarnya motivasi yang gue kasih ke audiens itu lebih banyak ke hal-hal yang selama ini gue jalani gitu. Jadi contohnya kayak gini, gue selalu tanya sama audiens gue, kira-kira enakan jadi orang buta apa orang ngeliat gitu. Pasti banyak yang bilang jadi orang lihat gitu. Terus kalau jadi orang buta itu sebenarnya ini kekurangan apa kelebihan sih gitu.
Biasanya kan bilang, oh kekurangan, kenapa? Nggak bisa ini, nggak bisa itu, gitu kan. Gue bilang, gimana kalau gue bilang, alhamdulillah jadi orang buta itu bebas dari dosa mata. Terus, alhamdulillah jadi orang buta, orang lain panik mati lampu, kita nyantai aja. Karena apa? Dari dulu udah mati lampu. Ya kan? And so on and so forth, gitu. Jadi, awalnya gue kasih masukan kepada audiens bahwa hidup itu positif kalau kita mau pilih. Kenapa? Karena bokap gue yang dulu juga kasih nasihat itu ke gue. Gitu loh. Hidup ini positif kalau lu mau pilih. Termasuk ketika gue dapat accident itu, I lost everything. My father told me, gitu. Ini juga jadi hal yang positif kalau lo mau pilih. Ini positif. Termasuk mungkin ada yang pernah dengar juga, gue pernah terkena kasus tahun 2010 ya, dianggap melakukan pembohongan publik gitu kan. Bokap gue selalu bilang ini hal positif. Kalau lo mau pilih itu jadi hal yang positif. Gitu. Jadi hal pertama yang gue bangun dalam diri gue adalah berusaha. Jadi gue nggak bilang selalu. Kalau selalu kayaknya absolut gitu ya. Yeah. No, not like that gitu. Berusaha untuk memilih bahwa apa yang gue jalani ini adalah hal yang positif. Terlepas apakah itu baik atau buruk di mata orang lain. Gitu ya. Kalau boleh gue jabarin lagi kayak tadi, misalnya gue tunanetra gitu kan. Positif karena gue pilih emang gue melihat itu sebagai hal yang hal yang positif gitu. Atau misalnya istri gue aja paling gampang gitu kan. Orang wah nggak enak dong mas, nggak bisa ngeliat istrinya padahal istrinya cantik kayak gitu. Gue bilang kalau gue buta, istri gue tua jadi jelek, gue nggak akan kecewa. Iya kan? Terus dia bilang wah tahun 2010 ada kasus kayak gitu, gimana mas? Alhamdulillah, gue teringat Allah itu yang menurunkan derajat seseorang dan meninggikan derajat seseorang. Gitu. Itu yang bisa gue lakukan. Yang kedua adalah setelah positif adalah lo cintain apa yang ada dalam diri lo. Ini yang gue lakuin. Gitu. I enjoy nearly every moment of my life. Itu kenapa dulu gue dibilang aneh, culun. Kenapa? I cherish every moment I played video games. Gitu. Sampai detik ini, kalau gue buka YouTube, yang gue ketik adalah NES gameplay. You can imagine. Kalau bilang orang buta menderita, nggak ada yang bisa dilakuin, I'm sorry dude. Lebaran aja ini seminggu gue di rumah mertua, belum habis itu downloadan gue gameplay. Ya, and I can choose, okay? For your information, game Nintendo yang resmi dirilis di Amerika tuh 700-an. Gue bisa pilih yang nggak ada komentarnya, yang ada komentatornya, gue bisa pilih. Dan gue juga jangan ini ya, gue juga ngikutin di Facebook lo gitu ya. Once in a while gue juga mampir ke Facebook lo. Dan gue juga membaca ada beberapa orang yang ya gue bisa fellows ini juga sesama tunanetra dan sesama teman disabilitas juga gitu ya. Dan gue kerap kali membaca komentar mereka tuh yang berubah-ubah gitu loh. Ketika lo ada kasus mereka memaki gitu. Ketika lo sampai ke satu achievement mereka memuji. Jadi kadang-kadang gue juga gue melihatnya satu dari lo ada satu transformasi yang besar gitu. Tapi di sisi lain juga orang punya penilaian penilaian yang berubah-ubah juga tentang lo gitu loh. Nah, kayak tadi gue bilang gitu ya, yang salah satu komentator yang sering gue lihat itu juga salah satu yang bilang bahwa lo tuh dulu aneh gitu loh. Tapi sekarang ketika lo punya achievement, dia juga ikut memuji. Gue nggak mau nyalahin dia, gue nggak mau nyalahin si orang yang berkomentar ini ya, artinya biarin aja lah itu
haknya Hmm. dia berkomentar, dan kalau mungkin lo baca ya hak lo juga untuk merespon dari Iya, itu ini. gitu. Nah, tetapi Yes. yang gue pengen garis bawahin di sini adalah tadi transformasi yang lo alamin ini itu Mm-mm. ternyata memang bisa merubah pandangan orang terhadap lo gitu loh. Yang tadinya Mm-mm. lo dibilang nerd mungkin, atau dibilang apa namanya freak dan lain sebagainya, tapi Yes. akhirnya orang jadi mengerti bahwa oh Rama tuh seperti ini ternyata gitu, kelihatannya baru Mm-mm. 20 tahun kemudian dari waktu gua sekolah dulu gitu kan gitu. Nah, cuman balik lagi kadang-kadang banyak juga teman-teman tunanetra kita, terutama Mm-mm. adik-adik yang sekarang mungkin lebih beruntung kali ya, kalau gue juga nggak tahu ya, tapi mungkin lebih banyak adik-adik kita sekarang yang punya akses ke teknologi, tapi gue juga nggak tahu Iya. yang mungkin di masih di desa dan lain sebagainya, mungkin mereka juga belum punya akses ke gadget dan lain sebagainya. Tetapi gue pikir sekarang mereka juga lebih lebih banyak apa namanya lebih banyak punya reference daripada zaman kita saat Zaman itu. kita dulu. Uh, Yes, exactly. itu. Nah, kalau lo sendiri melihatnya Mm-mm. bagaimana dengan kondisi adik-adik tunanetra yang sekarang nih? Ya, ya seperti tadi lo bilang, referensi buat mereka udah jauh lebih banyak. Jadi uh, nggak ada lagi, minimal ya udah mulai berkurang pandangan antar tunanetra bahwa oh itu aneh kayak gitu. Karena apa? Ya sekarang handphone mereka rata-rata udah pegang semua. YouTube juga udah pada tahu gitu kan. Nah sedangkan kalau dulu kan perbedaannya uh, cukup jauh karena uh, medianya tuh tidak interconnected gitu ya. Ya. Ya kan kalau video game aja gitu loh. Nobody knows kecuali yang lihat atau yang low vision gitu loh. Nah, kalau sekarang gue bilang di WhatsApp, hey guys, ada game buat tunanetra, semua langsung tahu. Iya. Gitu loh. It's not going to be a strange thing anymore gitu loh, karena orang juga udah orang juga udah tahu. Nah, balik lagi ke pertanyaan lo tadi untuk transformasi sebenarnya gini. Jadi prinsip gue adalah yang tadi gue bilang, gue nggak mengganggu orang lain, ya kan? Dan tidak mengganggu diri gue sendiri tentu saja gitu loh. Dan setelah gue pelajarin ya memang terutama wanita gitu kan ya, ini kan otak kanannya baru berkembang ketika sudah dewasa gitu loh, jadi mulai paham dengan imajinasi dan lain-lain. Makanya banyak kalau cewek-cewek ditanyain PS2, PS3, gue nggak ngerti gitu, bukan not because they don't know, karena memang beda ininya gitu loh. Apa namanya, beda capability-nya gitu. Walaupun memang banyak juga yang otak kanannya berkembang luar biasa gitu ya. Dan karena gue suka games, I know how to deal with video games. Interaksi gue ke anak gue juga jauh lebih enak gitu loh. Anak gue ngomongin apa, gue bisa langsung tanggap. Tanggap itu nggak cuma sekadar ayo main bareng kayak gitu, nggak. Ada hal yang sekiranya nggak pantas, gue bisa langsung cegah. Kayak misalnya game Sonic itu kan ada yang bikin ininya nih, creepypasta-nya kan. Mungkin lo bisa cari di namanya sonic.exe gitu kan. Yeah. Anak gue nggak sengaja nemu tuh, gue langsung cegah gitu loh. Karena apa? Gue tahu tuh itu nggak bagus. Terus kayak Five Nights at the Freddy's gitu kan. Gimana gue bisa cegah kalau gue sendiri nggak ngerti soal game? Gue cuma bisa bilang, jangan main itu, bahaya gitu. Can't do that. Lo gitu. Juga harus ngerti, lo harus bisa ngasih alasan juga ke dia kenapa. Apalagi sekarang kan nggak bisa cuma. Yes, exactly. Gitu. Jadi nggak ada salahnya memang. Dan gue ngerasa beruntung banget gitu loh. Oh, I know video games. Terus kedekatan sama anak tuh pun lebih lebih enak lah gitu. Gue nyuruh dia berhenti untuk sholat juga lebih gampang gitu kan. Nyuruh dia istirahat dulu juga lebih gampang. Gitu. Dan ini juga satu hal yang gue pengen ngobrolin juga sama lo, ketika tadi lo bilang sekarang anak-anak kita sepakat gitu ya bahwa anak-anak adik-adik tunanetra sekarang ini mereka punya referensi yang lebih banyak dari kita ya. Lebih banyak, yes. Nah, sehingga sebenarnya mereka juga punya pilihan lebih banyak
untuk bisa menjadi apa di masa depan. Nah, masalahnya adalah satu, mereka berani atau tidak. Yang kedua, orang tuanya berani apa enggak gitu kan? Iya. Nah, gimana sekarang orang tua bisa convince bahwa ketika anaknya punya referensi yang banyak, referensi yang cukup untuk untuk dia mengejar cita-citanya, orang tua benar-benar mendukung. Ya, jadi kita ini kan termasuk yang kelompok minoritas gitu ya. Gitu. Nah, kelompok minoritas ini biasanya baru powerful kalau kita nih kumpul bareng. Gitu ya. Jadi memang nggak ada jalan lain kecuali kita saling kenal. Ya, antar parents, baik itu orang tua ABK atau sebaliknya gitu kan, atau guru yang punya anak didik yang berkebutuhan khusus, saling ketemu. Kenapa? Sometimes ada hal-hal ya, ketakutan yang nggak beralasan ditepiskan oleh si orang tua yang lain. Kadang ada ilmu-ilmu lain juga yang diberikan oleh orang tua yang lain. Kayak contohnya nih, dulu gue sempat bingung nih gimana caranya jagain anak gue kalau gue main di taman. Gitu. Gue ngobrol sama beberapa parents di luar negeri yang tunanetra, ya mereka beli Bluetooth receiver yang bisa diklip di kaos. Jadi dari handphone gue bisa pantau. Gitu. jadi dari radius sekian gue bisa tahu gitu, oh anak gue ada di mana. Kayak gitu. Terus kayak misalnya ada juga orang tua yang pernah cerita ke gue, saya takut anak saya kalau nyolokin kabel sendiri gitu ke outlet listrik gitu. Gue bisa kasih tahu, saya kalau di rumah pakai saklar, jadi ada on off gitu. Dan kalau mau lebih aman, outletnya itu yang ada tutupnya, ada covernya. Gitu. Mau lebih aman lagi, kalau yang sifatnya permanen, outletnya ditutup aja pakai di belakang lemari atau semacamnya. Gitu. Nah, lebih aman lagi ya berdoa deh. Iya. Player terakhir pasti selalu berdoa. Itu, cuman balik lagi ke tadi yang gue bilang, artinya at the end, that's parenting gitu ya. Itu adalah bagaimana kita menjaga anak gitu ya, kita sebagai orang tua menjaga anak kita. Nah, tetapi sekarang kondisinya adalah ketika seorang anak tunanetra dia sudah mempunyai pilihan yang dalam tanda kutip dianggap tidak lazim, gitu kan? Dan orang tuanya khawatir gitu loh. Nah, ini kan yang sering terjadi. Karena nggak usah jauh-jauh deh, kita ngomongin kuliah aja gitu ya. Ketika misalnya seorang anak nih ada yang bilang, oh saya mau kuliah, dia tunanetra, terus tiba-tiba dia ngomong sama orang tuanya, gue mau kuliah di universitas ini ngambil jurusan IT, misalnya misalnya seperti itu. Sementara yang diketahui oleh orang tuanya bahwa selama ini kalau ada yang mau kuliah pasti ke universitas ini nih gitu kan, pasti semua pada ke sana ngambil jurusannya jurusan kalau nggak bahasa PLB gitu kan, bahasa PLB seperti itu. Ketika ada yang ngambil di luar dari itu, nah orang tua justru malah mereka yang paling khawatir. Lu melihat fenomena ini nggak sih? Yes, exactly. Nah, kalau di sini sebenarnya yang paling gue yang paling gue push keaktifannya adalah universitas itu, gitu. Universitas yang dipilih untuk meyakinkan orang tua bahwa hey, that's okay kalau emang mau kuliah di sini. Gitu, karena kekhawatiran orang tua itu kan muncul ya seperti kalau bilang tadi kan, karena belum ada atau seldom teman-teman yang kuliah ambil jurusan itu. Dan kita juga harus sampaikan kepada teman kita ini, rekan kita, bahwa you have to be fair. Kalau emang lo gagal ya gagal,
lo berhasil, ya berhasil. Hmm. Gitu. Jadi yang terpenting sebenarnya yang diberi adalah kesempatan untuk mencoba. Gitu. Nah, yang paling gue tekankan kenapa kampusnya dulu. Karena ini poin-poin awalnya gitu loh. Kalau orang tuanya ready, kampusnya nggak ready, ini yang berat gitu. Tapi kalau kampusnya ready, insya Allah ini orang tua akan lebih lebih luluh hatinya untuk bisa anaknya itu bisa masuk gitu loh. Baru nanti ujiannya fairness di sini yang gue maksud adalah dengan segala kemampuan yang dia punya, berbagai keterbatasan yang dia ada gitu loh, dia berhasil atau gagal ikut ujian itu. Gitu. Kalau emang ternyata berhasil ya udah, go for it gitu kan. It means he deserve it gitu kan. Yes. Tapi apa namanya? Satu hal juga mungkin yang jadi masalah juga adalah ketika sebenarnya orang tua juga tidak mengenal kemampuan anaknya yang tunanetra gitu, atau disabilitas gitu ya. Masalahnya gini, gue juga tidak menutup mata bahwa banyak adik-adik kita yang sekolahnya itu kan terpisah dari keluarga ya. Kayak misalnya lu juga dulu kan sempat di asrama gitu. Jadi orang tua apa namanya, dengan segala keterbatasan orang tua juga, akhirnya mereka juga punya kesulitan untuk mengenal anaknya gitu. Jadi lo bayangin misalnya dia dari desa gitu kan, dan mungkin juga tidak apa namanya, dari menengah ke bawah, anaknya harus dikirim ke SLB yang itu berada di beda kabupaten gitu. Nah, lo bisa pulang seminggu sekali tadi apa lo ceritakan. Tapi kalau kondisi kayak gitu kan mungkin pulang sebulan sekali juga berat buat mereka kan gitu kan. Akhirnya ketika si anak ini ternyata banyak belajar di sekolah dari teman-teman dan lain sebagainya, tapi orang tuanya tidak tahu, tidak ngeh gitu bahwa anak udah bisa ini itu, akhirnya orang tuanya jadi ragu gitu kan untuk masa iya sih anak gue masuk IT, masa iya sih anak gue mau jadi gamer, kan dia kagak bisa ngelihat masa iya sih anak gue mau jadi YouTuber gitu kan, misalnya seperti itu. Itu yang mungkin juga apa namanya jadi kendala juga ya. Ya. Nah, kita ngomong untuk generasi kapan dulu nih? Yang jelas pasti generasi sekarang dong ya. Nggak mungkin lah sejauh terjadi. Kalau gue pikir generasi sekarang ya. Nggak mungkin lah generasi sekarang mau di desa manapun lo masih bisa video call sama anak lo. Lo masih intinya gini deh. Intinya gini, dulu aja gue masih bisa kok gitu loh. Walaupun emang seminggu sekali gitu ya. Tapi masih bisa kok. Ini tergantung gimana orang tua mau, apalagi zaman sekarang. Ya kan, akses informasi udah jauh lebih banyak. Gitu loh. Si anak juga punya orang tua kedua kan di sana, pasti ada asramanya gitu loh. Ya kan? Ya pasti kayak, nah di sini penting adanya komunikasi gitu. Komunikasi sama kepala asramanya. Ya kan? Ditanya kegiatannya bagaimana gitu kan. Jadi harus proaktif sama orang tuanya. Just like what my parents did gitu loh. Orang tua gue sangat proaktif gitu loh, nanya-nanya semua kegiatan gue, gitu. Apalagi sekarang gitu, video call aja gitu. Ya. Artinya ya tetap pada akhirnya orang tua dan anak juga harus mencari jalan bagaimana supaya mereka bisa tetap berkomunikasi dengan baik supaya orang tua juga jadi tahu potensi anaknya gitu kan. Iya betul. Ya, apa namanya apapun itu caranya gitu ya. Nice. Ya. Karena gue sendiri apa namanya baru-baru ini nih gue dikagetkan dengan anak gue yang pertama. Jadi gue tahu anak gue yang pertama nih apa namanya dia kan bentar lagi udah mau kuliah nih. Dan gue cukup dekat dengan anak perempuan gue, kita sering ngobrol apa segala macam gitu kan. Nah, gue sangat tahu bahwa dia ini K-pop dieharder gitu kan. Nah, jadi dia seneng grup ini, dia seneng grup itu, dan sampai kemarin dia bilang aku mau dong kuliah apa namanya jurusan sastra Korea gitu. Nah, gue memberikan pertimbangan ke dia untuk coba kamu ambil jurusan yang lain, sastra Korea buat ini aja, buat apa namanya
bahasa Opsi Korea kedua. kamu belajar dari ini aja, dari kursus atau dari mana gitu. Ini baru minggu lalu nih, gue baru tahu kalau ternyata dia udah bisa bahasa Korea dengan lancar. Dan itu hanya belajar dari lagu dan drakor. Wow, amazing. Ya, jadi dan gue kaget gitu. Tapi gue tahu kebiasaannya dia gitu, bahwa apa dia ngamer gitu kan, nonton drakor. Yang gue tidak tahu, dia ternyata belajar untuk apa namanya, belajar untuk bicara dan fasih. Jadi kemarin dia acara perpisahan sekolahnya tuh, dia ngomong ngomong bahasa Korea. Dan Bahasa gue kaget, Korea ya. Wow. dan gue kaget itu dengan lengkap dengan aksen dan gesternya gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang mungkin secara umum ya orang tua miss gitu dengan Iya. kemampuan anaknya udah nyampe mana sih gitu. Sejauh mana? Betul. Gitu. Dan itu tadi gue balik lagi juga encourage juga untuk orang tua yang punya anak dengan disabilitas untuk lebih intensif lagi memantau kemampuan anaknya. Jadi kalau meskipun anaknya berada di asrama, meskipun mungkin dititipkan di saudara karena SLB itu tidak ada apa namanya, mungkin di dekat rumahnya belum ada sekolah yang inklusif, jadi sekolahnya masih harus di SLB dan jauh. Tapi somehow komunikasi dan monitoring orang tua itu tetap perlu sih. Yes. Itu. So, yes, sudah cukup lama nih kita ngobrol, Mak. Nanti kapan kita sambung lagi deh. Karena masih banyak ngobrolin sama lo. Boleh. Lo mau wawancara Wahita juga boleh. Apa? Mau wawancara Wahita juga boleh. Oh, boleh. Ya, seru juga tuh ya. Seru juga tuh. Yang apa namanya, artinya perspektifnya Wahita seperti apa. Nanti gue ini lagi deh. Gue schedule. Alright. No problem. Oke. Thank you, Mak ya. Sama-sama, bro. Sukses buat lo. Salam sama istri lo. Anak sekarang udah berapa sih? 1, 2? Anak gue baru 2. Kedua kan? Iya, masih cowok sih dua-duanya. Jadi kayaknya mau terus sampai dapet cewek. Amin. Ya, salam juga buat keluarga yang lain. Nanti insya Allah ngobrol-ngobrol lagi kapan. Lo setelah COVID ini ada rencana kegiatan yang off air? Karena dulu gue sempet terakhir gue komen komen di Facebook lo, gue mengajukan diri stand up di peluncuran buku lo tuh, tapi nggak kesampaian karena waktu itu jadwalnya tabrak. Oh iya. Ada ini lagi kalau ada jadwal lagi nggak? Belum karena ini COVID aja kita belum tahu kan kapan ini. Yalah. Oke, thank you ya Maya. Yuk, sama-sama bro. Oke, bye-bye. Bye.